Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan gitu ya. Jadi kabarnya per 1 Juni 2025 kemarin pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah tidak memberikan gaji lagi atau menganggarkan gaji lagi terhadap para honorer yang tidak lolos seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2. Yang artinya mereka para honorer ini bisa dikatakan sudah resmi dirumahkan gitu ya, karena sudah tidak mendapatkan gaji lagi. Kemudian DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan ini melakukan komunikasi gitu ya dengan Kementerian Pan-RB untuk mendapat kejelasan berkaitan dengan hal ini. Artinya DPRD meminta solusi bagaimana penanganan terkait dengan honorer yang dirumahkan ini. Dan jawaban dari Kementerian Pan-RB masih sama gitu ya, bahwasannya kebijakan atau aturannya nantinya akan dikeluarkan setelah proses seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 selesai, yaitu berkaitan dengan pengangkatan para honorer menjadi P3K paruh waktu. Untuk saat ini Kementerian Pan-RB belum bisa mengeluarkan juknis atau petunjuk teknis berkaitan dengan pengangkatan P3K paruh waktu ini, sehingga belum ada solusi bagi para honorer yang dirumahkan di Pemprov Sulawesi Selatan ini. Dan semoga ke depan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa membuat kebijakan ya untuk para honorer ini, karena sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh BKN bahwasannya selama proses menunggu seleksi P3K formasi tahun 2024 baik tahap 1 dan tahap 2, pemerintah dilarang melakukan PHK terhadap para honorer. Tetapi pada faktanya sampai dengan saat ini sudah banyak honorer-honorer yang dirumahkan. Sehingga ini tentunya harus menjadi perhatian ya bagi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Jadi semoga segera ada solusi ya. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan gitu ya, yang kabarnya tidak mendapatkan gaji lagi atau honor lagi sejak 1 Juni 2025. Ini menjadi salah satu pertanda bahwa honorer-honorer ini dirumahkan gitu ya. Walaupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait dengan bagaimana solusi gitu ya terhadap para honorer-honorer yang mulai tanggal 1 Juni ini tidak mendapatkan honor atau gaji lagi. Kita coba bacakan beritanya ya. Diberitakan oleh sulsel.herald.id. Judulnya begini jawaban Kemenpan RB soal nasib 2017 honorer Pemprov Sulsel. Nasib 2017 tenaga honorer pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dirumahkan sejak 1 Juni 2025 masih belum menemukan titik terang. Ketua Komisi A DPRD Sulsel Andi Anwar Purnomo menyebut pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pan-RB untuk mencari kejelasan nasib para pegawai honorer non-ASN tersebut. Menurut Anwar, hingga saat ini belum ada kepastian waktu kapan petunjuk teknis atau juknis terkait skema pekerjaan paruh waktu akan diterbitkan. Kementerian menyampaikan bahwa segala keputusan baru bisa diambil setelah seluruh proses seleksi P3K tahap 1 dan 2 selesai secara nasional. Katanya menunggu dulu selesai semua proses tahap 1 dan 2, ujar Anwar saat dikonfirmasi Selasa 3 Juni 2025. Politisi PKB itu menyampaikan bahwa DPRD Sulsel akan terus memainkan peran sebagai penghubung antara pihak eksekutif
dalam hal ini BKD dan BPKAD, serta para pegawai honorer yang terdampak kebijakan tersebut. Kami di DPRD siap menjadi jembatan komunikasi. Pemerintah provinsi, BKD, BPKAD, dan tenaga non-ASN harus duduk bersama mencari solusi, kata Aan sapaan akrabnya. Ia menegaskan bahwa isu non-ASN bukan sekedar urusan administratif, tetapi menyentuh dimensi kemanusiaan yang lebih dalam. Menurutnya perlu ada keberpihakan nyata terhadap kepastian kerja dan penghasilan para pegawai honorer. Dalam kondisi sosial ekonomi yang dinamis, keberpihakan pada stabilitas pekerjaan adalah tanggung jawab moral dan konstitusional kita bersama, tambahnya. Komisi A DPRD Sulsel, lanjut Anwar, akan terus mengawal isu ini melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran agar tata kelola kepegawaian di Sulsel lebih transparan dan berpihak pada keadilan sosial. Sebelumnya, 2017 tenaga honorer Pemprov Sulsel resmi dirumahkan per 1 Juni 2025 dan tidak lagi menerima gaji. Hal ini tertuang dalam surat dari Sekprov Sulsel, Jufri Rahman, atas nama Gubernur Sulsel bertanggal 28 Mei 2025. Surat tersebut menegaskan penyesuaian penganggaran untuk pegawai non-ASN tahun anggaran berjalan. PLT Kepala BKD Sulsel, Soekarniati Kondolele, menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena para honorer tidak lolos dalam dua tahap seleksi P3K. Tercatat pada tahap 1 terdapat 1.446 orang tidak lulus, dan pada tahap 2 ada 571 orang berstatus TMS atau tidak memenuhi syarat. Untuk yang paruh waktu sebenarnya masih mungkin, tapi belum ada petunjuk lebih lanjut dari BKN. Karena kalau tidak ada petunjuk, terus dia mau kerja di mana, mengisi formasi jabatan apa, ujar Bu Ani sapaan akrabnya. Ia menambahkan, surat edaran mengenai pemberhentian gaji telah disampaikan sebelumnya kepada para tenaga honorer sebagai bentuk pemberitahuan resmi dari pemerintah. Intinya, yang tidak lulus P3K tidak memiliki formasi jabatan lain karena akan diisi oleh mereka yang lolos, pungkasnya. DPRD Sulsel saat ini mendorong agar pemerintah pusat segera mengeluarkan juknis yang jelas sebagai dasar untuk memberikan ruang alternatif kepada tenaga non-ASN, terutama yang selama ini telah bekerja bertahun-tahun di instansi pemerintah. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan jawaban dari Kementerian Pan-RB saat dikonfirmasi oleh DPRD Sulsel berkaitan dengan nasib 2017 honorer di Pemprov Sulsel yang telah resmi dirumahkan gitu ya, atau tidak mendapatkan gaji per 1 Juni 2025. Jadi semoga segera ada tindak lanjut gitu ya, baik dari Pemprov Sulsel ataupun dari pemerintah pusat gitu ya, sehingga tidak harus menunggu selesainya proses seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2 gitu ya. Sehingga harapannya segera ada aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pan-RB, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan semacam ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.